Hai Sobat Sejarah, bertemu lagi dengan kita. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Singhasari. Sebelum itu, kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama aku Jasmine Sabrina Rivaluna. Namaku Lavanya Parsania Renata. Namaku Agustina Putri Madianti. Namaku Safira Faiza Anggarani. Dan namaku Semita Inita Rizky Ardian. Kerajaan Singhasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singhasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kertanegara. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di desa Genter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Negara Katagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Rangga Rajasa Sangkirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanegara menjadi Yuwaraja atau Putra Mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanegara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa yang menaklukkan Kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari Rangga Rajasa karena dalam Nagara Katagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Prameswara. Prameswara digantikan oleh Guningbaya kemudian Tohjaya. Sementara itu Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyatakan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya yaitu Kartanegara. Kehidupan politik kerajaan Singhasari kemudian politik yang terjadi di kerajaan Singhasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kartanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negara. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti penjabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya, ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan lain yang diperoleh selama masa pemerintahan Raja Kartanegara yaitu salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali dan juga Kalimantan serta Malaka. Kehidupan ekonomi kerajaan Singhasari. Untuk kehidupan ekonomi pada saat zaman kerajaan Singhasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari
masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anisapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terbaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana, hingga pada akhirnya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari kerajaan Singasari juga mengalami pasang surut. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah kerajaan Tumampel. Lalu, ketika dipimpin oleh Anuspati, kehidupan sosial dari kerajaan Singasari justru menjadi terabaikan, sebab sang raja memilih untuk sibuk dengan sabung ayamnya. Sampai saat kerajaan Singasari dipimpin oleh Wisnudharma, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara, kehidupan sosial kerajaan Singasari menjadi semakin maju. Kehidupan keagamaan di kerajaan Singasari tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu, di mana saat itu menganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Kehidupan budaya yang ada di kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan kerajaan Singasari pada waktu itu. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah kerajaan Singasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singasari yaitu Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer, yaitu patung Kendedes yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Tarumanegara. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Untuk hal yang berikutnya, saya akan menceritakan runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Prabu Kertajaya dan dikisahkan dalam kitab Pararaton juga di negara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya atau Raja Srengga sedang berselisih dengan kaum Brahmana dan pendeta. Penyebabnya karena sang raja berkeinginan untuk disembah selayaknya dewa. Kaum agamawan yang menolak dengan kondisi terpojok tersebut kemudian pergi meninggalkan ibu kota kerajaan dan meminta perlindungan kepada seseorang yang bernama Ken Arok. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita ingin memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan dari Kediri. Puncak peperangan antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Genter, Palagan atau medan perang Genter di wilayah timur Kediri. Tatkala pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kediri, Kertajaya sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju Kayangan atau dianggap telah meninggal. Kitab Negara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau tempat alam dewa. Kedua naskah tersebut sama-sama memberitakan tempat pelarian Kertajaya dalam alam dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan atau Kertajaya tewas dan pergi ke alam para dewa. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Tumapel. Ken Arok mengangkat Jayasabha putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katwang. Pada tahun 1292, Raja bawahan sekaligus besan dari Raja Kertanegara yaitu Jaya Katwang memberontak terhadap Singasari karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jaya Katwang membangun kembali kerajaan leluhurnya yakni Kediri. Namun, hanya bertahan selama 1 tahun antara 1292 sampai 1293. Selanjutnya, Jaya Katwang kalah dan Kediri
benar-benar runtuh akibat dari serangan yang dilancarkan oleh pasukan gabungan Kekaisaran Mongol di bawah Ike Mese dan pasukan menantu Kertanegara Raden Wijaya pendiri Majapahit. Lalu saya akan menceritakan kisah cinta segi empat antara Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tunggul Ametung. Ken Arok adalah pengawal dari Tunggul Ametung, seorang aku di Tumapel. Ken Arok mempunyai istri bernama Ken Umang. Kisah asmara Ken Arok dan Ken Umang saat mereka sama-sama menjadi penyamun. Ken Umang memimpin pasukan wanita, sementara Ken Arok menjadi pemimpin pasukan laki-laki. Karena ada kecocokan di antara keduanya, berdasar prasasti Mula Malurung tahun 1255, Ken Arok dan Ken Umang memiliki 4 orang anak, yakni Toh Jaya, Panji Sudahtu, Tuan Wugola, dan Dewi Rambidan. Namun, Ken Arok juga jatuh cinta kepada istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Benih asmara Ken Arok kepada Ken Dedes tumbuh saat dia secara tidak sengaja melihat tubuh Ken Dedes yang memancarkan sinar saat pakaiannya tersingkap kala turun dari kereta kuda. Setelah itu, Ken Arok menceritakan kejadian itu kepada Loh Gawe yang merupakan guru sekaligus orang yang mengajak Ken Arok menjadi pengawal pribadi Akuwu Tunggul Ametung. Dari cerita Ken Arok, Loh Gawe menjelaskan bahwa sinar itu merupakan pertanda bahwa Ken Dedes adalah wanita pilihan yang akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Mendengar itu, Ken Arok ingin merebut Ken Dedes dari tangan sang Raja Tunggul Ametung. Untuk merebut Ken Dedes, Ken Arok memesan sebuah keris sakti kepada Empu Gandring untuk menghabisi Tunggul Ametung. Hingga pada suatu ketika, Tunggul Ametung sedang tidur. Ken Arok menikamnya dengan keris Empu Gandring. Kematian Tunggul Ametung menjadi gejolak dalam pemerintahan Tumapel. Dengan kecerdikan Ken Arok, dia luput dari tuduhan pembunuhan itu. Setelah itu, Ken Arok berhasil menikahi Ken Dedes yang sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ternyata Ken Dedes tidaklah mencintai Tunggul Ametung. Dia menikah dengannya karena keterpaksaan. Saat Ken Arok menikahi Ken Dedes, dia masih menjadi suami Ken Umang. Bahkan Ken Arok masih sering mengunjungi Ken Umang di rumahnya yang pertama. Setelah menikah, Ken Dedes melahirkan anak Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati, yang kelak akan membunuh Ken Arok dengan senjata yang sama, yakni keris Empu Gandring. Lalu, saya ingin menceritakan mengenai tumbal nyawa 7 turunan. Keris Empu Gandring adalah senjata pendiri kerajaan Singasari milik Ken Arok yang konon memiliki kesaktian dan kutukan mengerikan. Senjata yang dikisahkan terbuat dari batu meteor ini bahkan mencabut nyawa pembuat dan pemiliknya sendiri. Menurut legenda, Ken Arok meminta Empu Gandring membuat keris ini hanya dalam waktu semalam saja. Namun, setelah Empu Gandring selesai membuat keris tersebut, Ken Arok menggunakan senjata itu untuk menusuk sang pandai besi karena dianggap gagal menyelesaikan pembuatan sarungnya tepat waktu. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengucapkan kutukan. Ia mengatakan bahwa keris tersebut akan meminta tumbal nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Ken Arok menggunakan keris barunya untuk membunuh penguasa Tumapel, Tunggul Ametung untuk merebut istrinya Ken Dedes. Ken Arok juga merebut posisi Tunggul Ametung sebagai penguasa Tumapel dan mendirikan kerajaan Singasari. Setelah sempat menutupi pembunuhan Tunggul Ametung dengan menjadikan temannya, yaitu Kebo Ijo sebagai kambing hitam, perbuatan Ken Arok akhirnya terungkap juga. Anusapati, yang merupakan putra dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, akhirnya membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring. Namun, kekuasaan Anusapati tidak berlangsung lama, karena putra Ken Arok, yaitu Toh Jaya, balik membalaskan dendam dan membunuh Anusapati. Lagi-lagi dengan menggunakan keris Empu Gandring. Meski pada akhirnya kutukan Empu Gandring tidak menjadi kenyataan, setidaknya keris buatannya mengambil 7 nyawa, yaitu ada Empu Gandring sang pembuat keris, Tunggul Ametung, Ken Arok, Ki Pengalasan, Anusapati yang merupakan anak dari Ken Dedes, Kebo Ijo, Toh Jaya yang merupakan putra Ken Arok dari selirinya yaitu Ken Umang, hingga yang terakhir adalah Ken Dedes.
Oke, selanjutnya saya akan menceritakan tentang ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Singasari mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Salah satu keinginan Kertanegara yaitu memperluas kerajaan Singasari dengan menyatukan Sumatera dan Melayu. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu operasi militer yang bertujuan untuk menundukkan kerajaan Melayu. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim 14 prajuritnya ke Kerajaan Damasraya, Sumatera. Ekspedisi Pamalayu berlatar belakang adanya ancaman serangan dari Mongol di bawah Raja Kubilai Khan dengan menggabungkan Jawa Dwipa dengan Suwarna Dwipa, Kerajaan Singasari, yakni akan bisa membendung serangan Mongol. Kali ini saya akan menceritakan tentang Mongol dan terbunuhnya Kertanegara. Kertanegara atau dikenal dengan Sri Maharja Kertanegara merupakan raja terakhir yang merintah kerajaan Singasari. Ia dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang punya keinginan besar untuk menyatukan Nusantara. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singasari tahun 1248 sampai 1268. Ibunya yakni Wanenghyun yang bergelar Jayawardani. Wanenghyun adalah putri dari Wahisa Wunga Telang, putra sulung Ken Arok, pendiri Singasari dari Ken Dedes. Kemimpinannya diakui sampai Mongol. Bahkan kemasyhuran Kertanegara ini memancing penguasa Mongol, yaitu Kubilai Khan, untuk mengirim utusan ke Singasari. Tujuannya meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Namun keinginan Kubilai Khan tak begitu saja dikabulkan. Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Kitab Negara Kartagama menuliskan Kertanegara disebutkan telah menguasai seluruh Jawa, Sunda, dan Madura. Ia mengirim ekspedisi militer ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Malaya, juga menaklukkan Bali dan memboyong rajanya sebagai tawanan pada 1284. Dia juga menguasai Gurun, pulau di wilayah timur Nusantara, dan Bakulapura atau Tanjung Pura di barat daya Kalimantan. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289, namun mukanya itu rusak dan telinganya dipotong oleh Kertanegara. Akibatnya Kubilai Khan murka. Ia mengirim angkatan perang Mongol berlayar menuju Jawa pada 1292. Mereka dipimpin oleh Sibi, Ike Mes, dan Gao Ing. Dua nama pertama orang Mongol, yang ketiga Tionghoa. Dalam catatan dinasti Yunan dituliskan ketika Kaisar Shinzu Kubilai menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan. Jawa adalah salah satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang. Dari berita Cina, tentara Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293. Sebelumnya mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Berantas. Namun peta perpolitikan di tanah Jawa telah berubah. Raja Kertanegara telah tewas dibunuh oleh Raja Jayaktawang dari Kediri. Hal tersebut tidak diketahui oleh Jenderal Ike Mese. Kedatangan pasukan Mongol diketahui oleh Raden Wijaya yang telah bermukim di kawasan hutan tarik dekat muara Kali Brantas. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Ia menikahi 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Tribuaneswari dipilih sebagai permaisuri, sedangkan yang lainnya sebagai istri selir. Sedangkan dalam Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara saja. Selain itu, Raden Wijaya juga memperistri seorang putri kerajaan Dayascara dari Sumatera bernama Dara Petak. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu oleh kerajaan Singasari di tanah Melayu pada 1275 hingga 1286 Masehi.
Kedatangan pasukan Mongol disambut oleh Raden Wijaya dengan sukacita, akan dimanfaatkan untuk membalas dendam kepada Raja Jayaktawang yang telah menghancurkan kerajaan Singasari dan membunuh Raja Kertanegara. Raden Wijaya yang ditampingi oleh Arya Wiraja, penguasa Sumenep, melalui Jenderal Ikemes. Mereka meyakinkan Jenderal Ikemes akan ikut berperang. Raden Wijaya menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan putri-putri Jawa yang cantik. Bergabunglah dua kekuatan, yaitu pasukan Tartar di bawah pimpinan Jenderal Ikemes dan pasukan Raden Wijaya menyerang kerajaan Kediri. Pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayaktawang. Mereka kacir dan terjun ke sungai Brantas. Lebih dari 5.000 pasukan mati terbunuh. Jayaktawang mundur ke istana bersama pengikutnya, namun dia berhasil dikepung. Sorenya Jayaktawang menyerah. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sihpi meminta janji putri-putri Jawa tersebut. Namun dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kautsing diminta menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering kali terjadi. Raden Wijaya meminta izin pulang ke Majapahit. Dia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Dia pulang dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Kemudian diadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan mereka, yang disambut dengan antusias oleh seluruh bola tentara Mongol. Arak disajikan dalam jumlah besar. Seluruh pasukan Mongol berpesta pora. Setelah seluruh pasukan Mongol larut dalam suasana kemenangan, tiba-tiba pasukan Raden Wijaya menyerang. Prajurit Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu, sarangan pasukan Raden Wijaya yang mendadak tidak diperhitungkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol kalang kabut dihantam oleh pasukan Raden Wijaya. Mereka yang selamat berlari menuju ke kapal mereka di muara Kali Brantas. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di pelabuhan Ujung Galuh Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Peristiwa kekalahan pasukan Mongol di tanah Jawa terus dikenang oleh dinasti Yuan. Tercatat dalam arsip dinasti Yuan, termasuk dalam catatan Marcopolo, Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Panglimanya, Sinbi dan Ikemes, dihukum. Mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. 2 tahun setelah Kartanegara dihabisi Jayaktawang, Hulubai Khan wafat pada 18 Februari 1294. Pasukan Mongol pulang dengan membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekitar 500.000 tael perak. Beberapa bulan kemudian, setelah suasana kondusif, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di kawasan Hutan Tarik dengan nama Kerajaan Majapahit. Pada tanggal 15 Kartika 1215 Saka atau 10 November 1293 yang bergelar Prabu Rajasa Jayawardhana. Nah, itu tadi sejarah dari Kerajaan Singosari. Untuk menutup podcast kita kali ini, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Sejarah.